Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan UGM Talk. Saya Profesor Kuncoro dari Fakultas Psikologi. Hari ini ditemani oleh Profesor Faruk dari Fakultas Ilmu Budaya. Kita dari Komisi 3 Dewan Guru Besar Gajah Mada, komisi yang membawai atau yang berpikir bertugas tentang nilai-nilai ke-UGM-an dan juga etika dan moral. Kali ini kita akan berbicara tentang Universitas Gajah Mada sebagai Universitas Pusat Kebudayaan. Pak Faruk, Gajah Mada itu dari sekian banyak nilai-nilai yang ada, yang paling banyak atau yang mungkin paling jarang dibicarakan itu justru universitas sebagai pusat kebudayaan. Nah, barangkali Pak Faruk bisa membantu saya. Lalu yang dimaksud dengan Universitas Pusat Kebudayaan itu seperti apa? Oke, ya, jadi mungkin kita tentu harus membahas kebudayaannya dulu ya. Oke, kebudayaan dulu ya. Jadi yang ada kebudayaan yang sifatnya common sense, artinya ya itu orang banyak semua menganggap kebudayaan itu begitu. Biasanya kebudayaan dikaitkan dan bahkan diidentikan dengan kesenian. Oke, betul. Nah, lalu menjadi pusat kebudayaan. Padahal itu kebudayaan dan kesenian itu berbeda jauh. Iya. Kesenian adalah bagian kecil dari kebudayaan. Iya, betul. Oke. Kan? Nah, jadi ketika orang bicara pusat kebudayaan ya artinya pusat kesenian. Oke. Pusat kesenian dipentaskan, pusat kesenian diciptakan, pusat kesenian diuri-uri dan sebagainya begitu. Apakah termasuk kehidupan ini sebagai panggung sandiwara? Itu juga merupakan juga ya, kebudayaan. Iya, itu metaforis ya. Jadi metafornya bisa begitu. Tapi kecenderungan kita yang biasanya menggagas, memikirkan, melaksanakan konsep mengenai UGM sebagai pusat kebudayaan lebih berbasis common sense. Jadi ya semangatnya ya berkesenian, ngeband, gamelan, ketopraan dan sebagainya itu. Padahal itu konsep yang kalau di dalam Kuncoro Ningrat itu baru sebagian kecil bahkan dari satu dimensi yang disebut dimensi material dari kebudayaan. Artinya dia bendanya. Kan di Kuncoro Ningrat itu ada misalnya 3 aspek kebudayaan, ada yang aspek kebendaannya, produknya, ada aspek proses yang bersifat sosial, interaksi dan sebagainya, dan ada yang bersifat ideasional yang namanya nilai. Kan ada 3 itu ya. Nah, pada yang material itu aja kesenian itu baru sebagian sangat kecil, nggak masuk panci, nggak masuk apa segala macam benda-benda yang digarap oleh arkeologi misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi itu kecil sekali. Nah, karena saya kira karena pembatasan yang terlalu sempit mengenai kebudayaan itu, maka kebudayaan tidak dibahas. Tadi kan kita melihat ya itu asal gamelanan, asal berarti wis rampung tugasnya. Berkesenian sudah diartikan sama berbudaya. Berarti tugasnya sudah selesai, orang masalah gitu ya. Nah, itu saya kira yang perlu kita revisi pandangannya mengenai kebudayaan itu ya. Nah, memang ada definisi yang sangat luas mengenai kebudayaan yang membuat kita susah nanti juga menempatkannya secara spesifik. Yaitu misalnya dimensi Kuncoro Ningrat tentang 7 aspek kebudayaan, ya kan? 7 cultural universal. Kayak gitu kan. Nanti ekonomi masuk, pengetahuan masuk dan sebagainya. Itu bisa menjadi terlalu luas ya, terlalu luas. Tapi sebenarnya memang semuanya terlibat, tetapi terlibat di dalam hal apa, itu yang penting. Nah, tentu saja hal memproses kebudayaan dalam tanda petik dulu. Memproses kebudayaan itu bagaimana
Nah, sebenarnya teori-teori yang mutakhir mengenai kebudayaan sebenarnya dalam membentuk subjek atau dalam membentuk identitas mau menjadikan manusia seperti apa, gitu ya. Jadi kita bicara misalnya saya Indonesia, saya Pancasila dan sebagainya kayak gitu, saya Pancasila, saya Indonesia, itu artinya kebudayaan membentuk manusia. Manusia yang seperti apa yang mau dibentuk, gitu kan. Apakah itu kadang-kadang kita menyebut bahwa kebudayaan itu berasal dari kata budaya. Budaya itu adalah budidaya. Ya. Apakah ada hubungannya dengan seperti itu? Bisa juga, tetapi itu juga paradigma yang dipakai itu masih paradigma pada dasarnya idealistik, ya. Idealistik artinya dia bermula dari budi, dari apa namanya, akal pikiran, rasa karsa, cipta rasa gitu. karsa, Itu juga yang mulai dari nilai lalu turun ke bawah, gitu ya. Jadi ada satu center pusat nilai itu dan itu diturunkan ke bawah. Nah, padahal nilai itu sebenarnya sebuah endapan dari kenyataan. Betul. Jadi sebenarnya berangkatnya harus dari bawah baru naik ke atas. Betul. Bukan dari atas lalu naik ke bawah. Jadi itu kalau kita hubungkan dengan perspektif sikap, ada persepsi, muncul pendapat, muncul sikap, kemudian sikap kemudian menjadi nilai. Nah, kayak gitu kan, tapi kemudian dibalik, malah mulainya dari nilai turun ke bawah. Jadinya jadi sangat sentralistik. Betul. Gitu ya. Padahal di dalam proses itu mungkin ada yang tersaring, tapi kita bisa bertanya kalau berdasarkan konsep dulu, nyaring itu bagaimana? Sing nyaring ki sopo. Nah, jadinya kan kadang-kadang ada satu kekuatan yang tertentu yang membuat saringannya itu kemudian diterima oleh orang banyak, tetapi proses penerimaannya kan bisa bermasalah. Artinya mungkin satu inti dari kebudayaan itu sudah disaring oleh seseorang, sekelompok orang yang punya kekuatan yang membuat kemudian intinya yang namanya nilai itu mengikuti kepentingan sing Oke, kalau gitu begitu dari nyaring. Kalau kita melihat dari perspektif ajaran dari Taman Siswa tentang adanya tripusat pendidikan, ya, bahwa nilai-nilai itu muncul dari keluarga, muncul dari sekolah, dan muncul dari masyarakat, gitu loh. Nah, di sini universitas itu di samping pendidikan, tapi karena isinya itu adalah orang-orang remaja setengah dewasa, maka mau tidak mau sekolah dan masyarakat ini menyatu dalam pendidikan universitas. Nah, lalu kemudian yang kami tanyakan, lalu kalau sudah seperti itu, bagaimana peran dari dunia pendidikan tinggi di dalam kita mendidik, di dalam kita mengembangkan budidaya mahasiswanya? Ya, itu masalah. Jadi ini kita tadi baru bicara tentang kerumitan persoalan kebudayaannya. Jadi kebudayaan masih sangat rumit, tapi pada intinya adalah membentuk manusia. Tapi bagaimana proses membentuk manusia itu? Nah, kalau kita mengatakan ada keluarga, ada masyarakat, itu juga ada sekolah, itu masih sangat kecil. Kita baru saja mengalami penyaringan, di mana sepatu harus dipakai, lalu tas harus disisihkan dan sebagainya. Keberadaan kita disaring oleh itu. Ya kan? Ini kekuatan yang sebenarnya tidak kita antisipasi, dia nggak kelihatan gitu. Masih berpikir kebudayaan dibutik oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh sekolah. Lah itu apa? Itu menyaring tentang kita itu harus seperti apa dan kita harus caranya tampil bagaimana dan sebagainya, sehingga citra diri kita yang muncul itu menyisihkan banyak hal.
banyak hal yang punya kita harus kita singkirkan, kan kayak gitu, dan itu sangat kuat, itu powerful ya, media itu. Nah itu juga satu kekuatan yang sangat penting dalam menyaring itu. Nah masalahnya adalah seberapa hebat universitas melawan kekuatan-kekuatan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kebudayaan dibentuk oleh proses yang sangat rumit, banyak kekuatan yang terlibat di dalamnya, banyak lembaga-lembaga. Apa boleh saya potong? Apakah di sini, di samping universitas, itu dia di sana tempat mendidik, mengembangkan budidaya daripada manusia, universitas itu juga punya peran bagaimana membuat harmoni dalam kehidupan agar win-win solution dalam masyarakat ini bisa diperoleh dan juga mahasiswa bisa berkembang secara optimal. Ya itu bisa, tapi ya begini, jadi kalau proses kebudayaan pembentukan manusia itu begitu rumit, pertama adalah bisakah dia dipusatkan. Jadi apakah mungkin kebudayaan direkayasa melalui suatu pusat? Nah, karena begitu banyak pusat, begitu banyak kekuatan yang terlibat di dalam pembentukan manusia itu, ya. Jadi kita sekolah berapa jam dulu kita sudah sering berdiskusi, keluarga berapa jam, bagaimana mengkoordinasi itu. Tapi dalam keluarga juga kita dalam sekolah, dalam keluarga, dalam kita tidak lagi kontak, kita pakai ini, kita duduk berdampingan tetapi jalannya sendiri-sendiri. Jadi yang 24 jam itu ada di tangan media, misalnya kayak gitu ya. Nah itu ini yang paling powerful ya. Yang sekarang yang paling powerful kan. Nah, universitas bagaimana? Nah, saya kira yang paling sederhana adalah universitas lebih baik, lebih merendahkan di hati, artinya lebih bersikap rendah hati bahwa dia tidak mungkin menjadi pusat, tapi dia mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya. Nah, sesuai dengan kapasitasnya itu artinya adalah dia ditugaskan sebagai lembaga ilmu pengetahuan. Ketika dia menjadi lembaga ilmu pengetahuan, maka universitas mengambil satu sisi di mana dia powerful. Nah, powerfulnya di dalam ilmu pengetahuan itu. Maka manusia yang perlu dibentuk oleh universitas pertama-tama dan terutama adalah ilmuwan. Menjadi ilmuwan. Nah, tapi apa itu menjadi ilmuwan, ya kan? Menjadi ilmuwan itu kita punya kaidah-kaidahnya, seperti yang disebut dengan nilai-nilai akademik, kejujuran, transpirasi, keterbukaan, dialog dan sebagainya, ya. Karena ilmu pengetahuan tidak mungkin ada tanpa pertama-tama kejujuran. Ya, dia tidak boleh ngapusi, dia tidak boleh plagiat dan sebagainya. Yang kedua, dia harus transparan, semuanya terbuka. Dia harus diuji oleh orang lain. Yang ketiga, dia harus dialogis, dia harus berdialog. Nah, bila kita bisa membentuk manusia seperti itu, maka yang akan lahir adalah manusia yang reflektif dan manusia yang kritis. Dan bila dia sudah berada di sana, maka terpaan kebudayaan yang bagaimanapun dia bisa stand on position itu. Jadi dia tidak akan mudah hanyut, ya kan? Nah, jadi sebenarnya universitas sebagai pusat kebudayaan tidak lain daripada universitas sebagai pusat dari pemeliharaan, pengembangan budaya akademik dalam rangka menciptakan manusia akademik. Manusia akademik ini adalah manusia
yang kritis, reflektif, yang tidak mudah sekali terhasut, Yeah. tidak mudah hanyut. Dia selalu in control terhadap dirinya, terhadap sekitarnya dan sebagainya begitu. Oke. Nah, saya kira itu yang paling penting yang harus dikerjakan oleh universitas Oke. sebagai pusat kebudayaan. Itu sangat menarik sekali kalau universitas seperti itu. Tetapi sekarang yang bisa kita lihat, Pak Farouk, bahwa dunia kita itu berada di dunia timur. Sementara materi-materi sumber belajar dan bahkan sekarang cara proses belajar kita menggunakan proses barat. Budaya barat itu hanya mengenal istilah pandai itu dua, smart and clever, pandai dan cerdas. Sementara budaya Jawa mengenal istilah pinter sama dengan pandai, wasis sama cerdas, dan satu lagi yaitu apa? Yang mereka itu bisa wasis, pinter, wasis, waskitro. Yang dikatakan Pak Farid tadi banyak unsur waskitronya. Karena kemampuan untuk mampu melihat sense di balik sebuah makna. Kita bisa melihat salah satu contoh. Kalau kita menggunakan teori barat, semuanya hanya yang tersurat. Tidak pernah, jarang kita belajar hal yang tersirat. Di budaya barat itu budaya tulis, budaya kita budaya tutur, gitu. Nah, kalau kita sekarang melihat yang ada di masyarakat, maka yang terjadi contoh sangat sederhana adalah kalau saya bicara tentang bencana. Bencana itu bagi dunia barat itu musibah, hanya dimaknai sebagai musibah. Tapi kalau kita, musibah iya, tapi ini peringatan dari Allah. Ini juga proses belajar. Diberikan contoh misalnya adalah bayi itu kalau dia sakit, bukan berarti sakit, dia akan tambah pinter. Begitu loh. Nah sekarang bagaimana ini? Sekarang yang terjadi karena kita sekarang punya kita belajari hanyalah yang tertulis, yang tersurat, yang tersirat itu tidak pernah diajarkan. Begitu loh. Jadi begini, pertama kita harus melihat bahwa pengontrasan Barat dan Timur itu produk kolonial. Sebenarnya kita bilang Barat itu tulis, apa Barat itu nggak pernah ngobrol, apa Barat itu berbicaranya hanya pakai surat menyurat, apa mereka tidak pernah berdiskusi, tidak pernah nongkrong di warung kopi, tidak pernah apa, tidak ada yang bisa menghapuskan yang lisan itu. Itu penyederhanaan yang terlalu. Tetapi literatur review itu kan mengarahkan semuanya yang sekarang yang terjadi itu harus yang tertulis. Nah kalau yang tertulis artinya kemudian kalau muncul hipotesisnya itu selalu mengarahkan pada konsep Barat. Karena yang lisan tidak pernah masuk di dalam literatur review. Ya kita kan melupakan Barat itu pernah punya abad di mana yang disebut kegelapan, tapi sebenarnya abad di mana Tuhan itu sangat berkuasa, di mana manusia itu sangat banyak kosakata dalam bahasa Inggris, bahasa Barat yang lain tentang devotion, penyerahan, kepasrahan dan sebagainya. Itu sebenarnya ya kata-kata itu masih hidup ya. Konsep cinta itu tuh Barat total itu ya, cinta, penyerahan diri dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya Barat juga tidak hanya ditulis, tidak hanya ditulis, dia dinyanyikan, dia ditembangkan, dia ditarikan, banyak hal yang. Nah, tapi itu sebenarnya yang membuat
apa yang disebut misalnya kejujuran di dalam dunia akademik, plagiarisme dan sebagainya itu bukan sekedar akademis, sebenarnya itu ada unsur wisdom di sana. Ya. Kita juga melihat di barat ya, kita bisa mengatakan ilmu pengetahuan alam begitu, tapi yang menciptakan ilmu pengetahuan budaya juga orang barat, yang melakukan kritik terhadap ilmu alam juga orang barat. Artinya apa? Artinya bahwa dalam hal itulah prinsip keterbukaan, dialog dan sebagainya itu hanya mungkin terjadi apabila ada keterbukaan dan dialog. Kalau dia terkunci, maka barat yang kita pikirkan tadi itu berhenti di sana. Iya, tapi dia terus bergerak karena ada itu. Nah, jadi kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan itu berjalan dengan baik, di mana semua hal bisa ditampung, itu artinya hanya mungkin kalau ada dialog aja, sehingga orang juga tidak ngotot-ngototan, tidak apa, semuanya itu bisa. Nah, ini sebenarnya yang kita juga terperangkap di dalam oposisi yang terlalu ditajamkan. Jangan lupa bahwa Ki Hajar menemukan Jawa sesudah ada di Belanda. Ya, jadi dari teosofi itu apa? Gitu kan ya kan, itu kan kayak gitu. Nah, jadi lebih baik jangan dipertajam masalah itu, karena kita akan terperangkap ke dalam tatanan yang sebenarnya yang sangat mempertajam perbedaan. Jadi kalau tadi sementara bisa kita simpulkan bahwa Gajah Mada sebagai Universitas Pusat Kebudayaan itu adalah Gajah Mada yang mendidik mahasiswa dan sivitas akademinya di dalam alam dunia akademik, yang mereka menghargai kejujuran, yang menghargai keterbukaan, ya, dan yang lain yang tadi disampaikan oleh tadi. Nah, untuk menuju ke sini itu ada banyak cara. Barangkali Pak, tadi kami sudah menyampaikan salah satunya. Yang kamu sampaikan adalah bahwa sekarang kita juga menghargai, jangan hanya kita menggunakan unsur pikir saja, tapi menggunakan unsur rasa, untuk memahami itu, gitu ya. Kalau kita terlalu berpikir saja, nanti rasional, tetapi kalau bahasa kita bener yang orang bener. Nah, dalam kita ada istilah seperti itu, Ya itu jadinya yang dimaksud empirisme di dalam ilmu pengetahuan tidak sekedar hal yang terindra. Empirisme itu juga bagaimana mengalami, bagaimana menghayati, dan kalau kita mengkaji, misalnya dalam ilmu budaya, yang dikaji bukan hanya yang terlihat, tapi juga tidak terlihat, tetapi dia tetap di dalam konteks akademis, konteks akademis. Jadi, akademis itu apa? Keterbukaan, jujur, itu loh. Makanya, itu yang tadi. Jadi keterbukaan itu kuncinya. Kita juga keterbukaan pada kemungkinan adanya realitas yang lain. Tetapi kita tidak menjadi bagian dari itu. Mungkin bisa jadi artinya kalau ada orang lain, tadi sama Pak Farouk mengatakan begitu, saya punya seperti ini, saya kemudian saya itu mencoba memahami cara pikirnya Pak Farouk. Betul. Dan Pak Farouk juga mencoba memahami Pak saya. Betul. Gitu loh. Itu artinya kalau di Jawa sebenarnya juga sama. Kalau di dalam ilmu pengetahuan humaniora namanya understanding, tetapi kalau di dalam Jawa namanya pangerten. Ya, itu sebenarnya konsep yang sama pada hakikatnya, cuma pernyataannya aja, istilahnya, katanya yang berbeda. Tetapi artinya bahwa di dalam ilmu pengetahuan, ngerti itu penting, bagian penting dari ilmu pengetahuan. Tidak hanya tahu, tapi juga ngerti, gitu ya. Di dalam ilmu humaniora, itu ngerti itu yang harus sampai pada ngerti. Tidak hanya sampai. Berarti kalau dalam seperti ini, para dosen itu hendaknya mencoba
untuk dirinya tidak merasa paling benar. Iya, betul. Tetapi mencoba untuk memahami cara berpikirnya Iya, si iya. mahasiswa. Iya, betul. Ya itu salah satu bentuk keterbukaan. Jadi kalau kita mengajarkan mahasiswa tidak sekedar untuk tahu tapi juga untuk ngerti, itu adalah bagian dari tuntutan dalam budaya akademik. Ya, jadi akademik itu budayanya tidak sekedar scientific, tetapi juga ada humanities dan sebagainya itu. Yang semuanya pada intinya adalah terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan realitas yang berbeda, yang ada di sana. Oke, lah sekarang Pak, kalau zaman sekarang sudah semakin berubah, apakah kita, karena sekarang ini yang terjadi sejak adanya robot Sofia, itu mengajarkan kepada juga kita bahwa prestasi-prestasi yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, itu sekarang bisa digantikan oleh robot, bisa digantikan oleh artificial intelligence. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, lah kalau kita sebagai dosen mengajar pada mahasiswa, kemudian mahasiswa punya keahliannya mahasiswa nanti bisa digantikan oleh robot, itu apakah bukan sebuah kesia-siaan? Gitu loh. Lalu bagaimana kita menyiapkan mahasiswa itu? Oke, boleh saja untuk bisa memahami orang lain, bisa memahami cara kerja robot dan sebagainya. Tetapi sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita agar peran kita nanti mahasiswa atau kita sebagai dosen mengajarkan kepada para mahasiswa itu untuk nanti perannya tidak digantung robot. Nah, hal yang saya lakukan Pak, itu adalah saya justru sekarang bermain belajar dengan menggunakan Rosso. Kita meminta mahasiswa untuk selalu turun ke lapangan, mengobservasi isu-isu di lapangan, kemudian dipahami, dimengerti, kemudian baru kita bahas. Nah, kalau persoalan dengan Rosso itu menurut saya itu susah untuk bisa digantikan oleh artificial intelligence atau robot. Bagaimana Bapak? Ya, itu kan sebenarnya sudah banyak film tentang robot ya, atau cyborg gitu ya. Film-film tentang robot itu tiba-tiba robotnya jatuh cinta, tiba-tiba robotnya punya hati, itu kan manusia setengah robot gitu ya, jadinya semacam itu. Artinya apa? Artinya adalah di dalam ilmu pengetahuan selalu ada juga sikap kritis dan mencoba melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi ketika ada artificial intelligence, ilmu pengetahuan sendiri yang nanti akan mencoba mengcounter, akan mengadjust. Iya, ilmu pengetahuan sendiri akan mengcounternya. Sama aja dengan ketika ada digitalisasi, tiba-tiba ada hoax. Apakah itu semacam kesadaran humanisme? Iya, saya yang tidak pengen bahwa sifat manusia dicapai-capai oleh manusia sendiri. Iya, betul. Artinya itu salah satu bagian dari insting survival. Manusia tidak boleh berhenti. Itu saya kira dia tidak akan bisa ditaklukkan oleh satu kekuatan yang homogen dan total. Dia selalu ada ruang, mencari ruang untuk bisa melihat sisi yang lain. Jadi sebenarnya itu juga bagian yang harus kita di dalam dunia akademik harus juga diajarkan bagaimana melihat sesuatu dalam berbagai kemungkinan perspektif. Jadi semacam itu, sehingga tidak tunggal. Jadi begitu ada satu tren yang sangat kuat, saya harus lihat di mana begitu. Jadi artinya bahwa di dalam masyarakat kita atau di dalam kehidupan itu selalu ada counter culture-nya. Iya, betul, pasti ada. Ya, ada counter culture-nya. Jadi ini buat kita agar kita tidak terlalu mencemaskan dengan isu-isu yang ada di situ. Betul. Itu yang saya maksud adalah kebudayaan terlalu rumit, terlalu kompleks, yang terlibat terlalu banyak. Kita sedang berusaha mengambil posisi yang strategis, tetapi juga yang ada di dalam jangkauan kita, yaitu budaya akademik tadi,
yang membuka berbagai macam kemungkinan, termasuk counterculture, berbagai perspektif, keterbukaan dan sebagainya. Kalau kita fokus di sana, itu artinya itu milik kita, itu yang paling kita bisa, dan itu yang bisa kita jangkau, dan manusia kita didik sebagai ilmuwan sekaligus dalam kapasitas yang seperti itu. Betul, okay. Nah, jadi itu kita sedang membatasi ya, membatasi kompleksitas ya, kompleksitas yang sangat rumit ya. itu. Kita nggak bisa mengajarkan sesuatu yang bukan wilayah kita. Artinya bahwa UNTAS sebagai pusat kebudayaan itu tidak sembarang kebudayaan bisa masuk. Iya, ya, kita adalah membatasi dunia kebudayaan. Oke. Ya, sekarang kita bisa melihat, kalau tadi kita sudah berbicara dari proses, apa itu prosesnya, ya, kemudian bagaimana kita membatasi. Sekarang yang pertanyaan adalah bahwa Universitas Gadjah Mada itu bagaimana juga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu adalah produk dari pendidikan keluarga, sekolah SD, SMP, SMA, jadi manusia di sini ya, kemudian dia masuk di UGM, gitu kan? Nah, manusia sekarang ini itu dengan dampak setelah ada COVID-19, keterbukaan informasi, ya, dan kemudian AI dan sebagainya itu, ternyata mereka itu menciptakan generasi yang oleh Renat Kasali disebut sebagai generasi stroberi. Generasi yang di iman-iman tapi cepat lonyok dan sebagainya. Begitu. Masih ada yang lain, ada yang istilah generasi merah kuning hijau dan sebagainya. Nah, yang jadi isu sekarang ini adalah kualitas manusia antar generasi itu berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah kita menyiapkan sistem dan pola pendidikan karena kita sebagai pusat kebudayaan ya yang sama dengan yang kemarin-kemarin, atau kita berubah? Kalau kita berubah, dasarnya apa? Setiap 5 tahun sekali atau setiap berapa tahun sekali, atau ada tim misalnya seperti PIKA ini yang memonitor pendidikan di masyarakat sehingga ini perlu dirubah sistemnya, ini perlu dirubah sistem, atau seperti apa? Ya itu tadi sebenarnya kan pertama universitas sendiri itu belum selesai di dalam dirinya. Pertama misalnya, anggap aja lah begini, seberapa jauh sih universitas bisa mandiri? Seberapa jauh di idiom-idiom, isu, konsep dan sebagainya universitas itu bisa bertahan, bisa tidak diintervensi oleh banyak hal. Jadi universitas itu bagaimana memelihara kemandiriannya aja itu sudah menjadi problem ya. Belum mau masuk keluar gitu ya, mau bawa keluar gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi, kalau saya tadi yang bilang begitu, universitas sudah melaksanakan dan budaya akademik atau belum. Jadi dia mencoba memikirkan lagi siapa dirinya, karena dirinya terlalu banyak terpecah-pecah, banyak kepentingan. Ya, bagaimana dia menyaring itu dan menemukan kembali dirinya. Dan ketika dia menemukan dirinya itu, dia tahu mana yang harus dia terima, mana yang dia harus lakukan. Bila dia sudah solid, dia akan bisa keluar dengan berwibawa, dengan pandangan yang kita membayangkan banyak sebenarnya proyek-proyek penelitian dan sebagainya yang didikte oleh politik, oleh ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga berpikirnya aja sudah tidak bebas ya, padahal kemerdekaan adalah salah satu nilai dari keilmuan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat, ya saya kira yang paling penting adalah universitas menemukan dulu dirinya dan tahu batas di mana yang dirinya, mana yang bukan dirinya. Kalau dia tidak bisa membedakan itu, nah itu yang saya ini menarik. Jadi universitas harus bisa menemukan dirinya. Tetapi bagaimana mungkin universitas bisa menemukan dirinya
Karena apa? Karena sekarang ini meskipun namanya PTNBH, tapi disetel oleh pusat demikian kuatnya. Iya, betul. Baik dari segi administrasi, ada yang namanya sister, ada namanya si master, ada banyak itu hanya program-program seperti itu, begitu loh. Ya itu kan yang jadi masalah adalah kalau kita tidak bisa membedakan mana yang saya, mana yang bukan saya, kita bisa fanatik terhadap yang bukan saya. Jadi kita sebenarnya harus berada dalam posisi ini saya lakukan karena saya terpaksa, tapi ini bukan saya. Saya harus tahu batasnya, tapi saya harus menyediakan ruang di mana saya adalah untuk saya sendiri. Nah, kalau enggak, tiba-tiba kita menganggap yang di luar ini adalah kita. Lalu kita nggak tahu lagi. Lah barangkali kita sendiri belum ngerti siapa saya. Nah makanya menemukan dulu dirinya supaya dia tahu apa visinya, apa misinya sebagai seorang ilmuwan, lembaga akademik dan sebagainya, sehingga ada hal yang dia kompromi, tetapi ada yang dia juga tidak kompromi sampai batas tertentu, ya. Misalnya ya, kalau plagiat ya saya tidak kompromi. Itu misalnya kayak gitu ya. Kalau saya disuruh mengangkat orang yang tidak ada kompetensi akademiknya menjadi guru besar ya saya tidak. Gitu kan, itu bagian yang masih Artinya, bisa ditawar. Kalau saya menyampaikan yang ditekan oleh Pak Farouk ini, UGM sebagai Universitas Kebudayaan, UGM harus tegas dalam artian bahwa inilah saya. Semakin kita tidak mampu membuat ini saya, maka semakin mudah terombang-ambing. Karena pesan-pesan orang mau masukkan pengen jadi profesor di UGM, gitu loh. Gitu. Kemudian orang ada banyak lagi pesan-pesan yang ada di UGM yang itu bisa terjadi, maka kita tidak bisa membentuk diri kita dengan baik. Ya itu artinya dia harus memberdayakan dirinya sendiri dulu sebelum memberdayakan orang lain. Ya artinya itu salah satu juga dari budaya akademik adalah kekuatan dalam daya tawar. Kalau kita berdiskusi, kalau kita berdebat, kita mempertahankan pendapat dan sebagainya, itu tuh sebenarnya satu bentuk dari daya tawar. Nah kalau kita sudah tidak punya lagi daya tawar terhadap kekuatan yang mengintervensi kita, paling tidak ada kemampuan untuk punya daya tawar, punya negosiasi, ada batas di mana kita kompromi, ada batas kita tidak kompromi dan sebagainya. Kalau kita tahu semuanya itu saya kira akan lebih. Artinya bahwa di sini yang punya daya tawar itu utamanya adalah pengelola universitas. Ya, karena satu contoh misalnya sekarang kita lihat bukan berarti kita sombong. Saya kira misalnya kita memiliki beberapa orang yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian misalnya angka korupsi yang di kita itu sangat rendah yang dalam UGM. Ini adalah merupakan daya tawar terhadap siapa saya dengan cara kebudayaan tadi. Iya, betul. Ya, dan juga termasuk kemandirian akademik. Makanya kemudian kalau kita buat barangkali yang perlu ditingkat apa kemandirian akademiknya, apanya. Ya itu. Seperti apa Pak An? Ya, jadi begini, ini yang satu hal yang sebenarnya dalam sejarah yang agak susah kita lawan, bahwa pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya lahir dari OSVIA. OSVIA itu pendidikan birokrasi seperti APMD, STPDN dan sebagainya, sehingga menjadi ilmuwan itu agak mepet dengan menjadi pejabat. Kita ilmuwan, tapi bagi kita pencapaian tertinggi kita adalah kalau jadi menteri, kalau jadi wakil menteri, kalau jadi rektor dan sebagainya itu. Nah, sehingga itu mudah sekali terpengaruh oleh wacana-wacana birokrasi. Kalau saya simpulkan dari teorinya David McClellan, maka
sebetulnya dunia pendidikan tinggi ini mengarahkan pada need for achievement. Tetapi karena kita memiliki sejarah panjang Osvia, maka kemudian yang terjadi banyak yang namanya scientist itu yang orientasinya bukan achievement tapi pada need for power. Nah itu makanya, jadi sebenarnya bagian itu pun kita seharusnya kita sadari bahwa itu adalah penyakit, bahwa itu ada di bawah sadar kita, bahwa kita memerlukan satu psikoanalisis untuk membongkar dan membebaskan dari trauma, pengalaman traumatik Osvia itu. Jadi universitas dalam konteks budaya sekarang terutama sebenarnya sedang memulihkan dirinya, mengenali dirinya, lalu menyadari ada elemen-elemen yang bukan dirinya, yang sudah tertanam sejak lahir, yang harus mulai dikikis. Itu yang sebenarnya sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberdayakan orang lain karena dia sendiri belum berdaya. Terakhir ini Pak, kalau kita melihat tahun 2045 itu banyak dikenal dihendaki sebagai Indonesia Emas. Iya. Begitu. Nah, sekarang adalah goal yang kita sampaikan. Sementara kita sekarang masih bertanya-tanya, apakah saya sudah berdaya apa belum? Iya. Gitu loh. Kemudian yang terjadi, menurut Pak Farouk, saran apa yang bisa dilakukan oleh Sivitas Akademika UGM agar kita nanti semakin leading di Indonesia Emas? Ya, jadi begini, pertanyaan pertama sebenarnya, apakah dasar akademik dari statement bahwa pada 2045 kita Indonesia Emas? Kalau itu kita hipotesiskan juga Mas. Hipotesisnya itu dasar akademisnya apa? Dasar akademisnya apa? Jadi kita 100 tahun. Nah, kenapa 100 tahun itu bisa menjadi kita patokan. anggap emas? Apakah kita sudah melakukan semacam namanya yang hambatan, peluang, SWOT? Apakah kita sudah melakukan SWOT? Sudahkah kita menghitung modal kita? Bagaimana dan sebagainya itu ya. Kalau itu hanya semacam mitos 100 tahun, sementara pada zaman Orde Baru yang namanya emas itu 50 tahun. Dasarnya apa? Waktu Orde Baru, dasarnya adalah individu. Itu hari ulang tahun perkawinan emas, 50 tahun. Akademis atau enggak itu? Nah, yang 100 tahun ini bagaimana? Ya kan kayak gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita terlibat di sana, nanti dulu gitu ya, kita lihat dulu itu yang namanya, oh ini ada artificial intelligence, oh saya lihat dulu gitu kan. Nah, kemampuan yang semacam itu yang harus kita tanamkan pada diri sendiri dan juga kepada mahasiswa. Itu yang bisa kita kerjakan, daya kritis terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, sejauh yang kita bisa lakukan. Oke, daya kritis ini sebetulnya itu sangat menarik karena kritis itu pada orang lain, tidak pada diri kita. Iya, yang banyak terjadi. betul. Sehingga yang terjadi adalah kalau lebih banyak mencemooh daripada kita. Iya, betul. Nah, saya kira ini satu hal yang cukup menarik, bahwa ada satu kelemahan dalam model pendidikan orang tua yang ada pada kita. Karena ini nanti sangat berpengaruh di sini adalah apa? Orang tua itu kebanyakan itu mereka itu memarahi dan memerintah pada anak. Hanya marah dan perintah. Tetapi memuji jarang sekali itu dilakukan. Padahal hampir seluruh teori pendidikan itu mengatakan bahwa memuji lebih baik daripada menghukum. Nah, karena itu barangkali ini satu langkah yang paling bagus untuk ke sana dan kita biasakan untuk memuji kalau itu benar. Nah, sebelum kita tutup Pak Farouk, barangkali ada semacam concluding remark. Ada apa untuk saran pada dosen, mahasiswa atau apa untuk bagaimana agar kita memiliki budaya akademik, ya, budaya yang menciri ini adalah UGM. Ya. Bagaimana Pak Farouk?
Ya, itu sebelum kita menyebut sebenarnya bagaimananya itu sudah kita kerjakan. Tetapi kita mengerjakannya sebagai sesuatu yang terbiasa, sebagai kebiasaan. Jadi kebiasaan itu jadinya seperti latah saja, ya. Kita jadi kurang memaknai ya kurang memaknai. Bagaimana jadi kurang maknanya? Jadi kalau kita mau tutup ya mulailah kita mencoba memaknai diri kita, rumah kita, tempat kita hidup, lembaga kita sebagai sesuatu lembaga akademik dengan kultur akademik, dan kita percaya bahwa dengan kultur ini kita akan bisa satu saat memberikan kontribusi kepada negeri ini. Itu saya kira yang penting. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah aksioma bagaimana kita memberikan servis yang baik. Yang saya memberikan istilah SMEPA di dalam dunia pendidikan. S itu senyum. Senyum itu adalah simbol social acceptance, simbol penerimaan sosial. Kalau kita murah senyum, orang akan datang kepada kita. M, mendengarkan. Mendengarkan itu bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Karena setiap orang itu pengen cerita. Dengan bercerita, seseorang itu kemudian diakui. Karena itu apa? Orang sering bercerita. Kita bisa melihat kalau kita mengadakan reuni, teman kita saling cerita. Kalau kita cerita tentang senang, mereka cerita senang. Kalau kita sedih, mereka cerita sedih. SME, empati. Empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. SME, P itu peka. Peka itu mampu membaca simbol yang ada di masyarakat. Mampu membaca tanda-tanda. P berikutnya adalah peduli. Peduli itu apa? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Kemudian S, senyum, mendengarkan, empati, peka, peduli. P lagi adalah pandai memuji dan memilih kata-kata bijak. Marilah kita mudah memuji kalau memang mereka pantas untuk dipuji, dan gunakanlah kalimat-kalimat yang bijak, bukan kalimat yang nyelkit, yang membuat telinga ini sakit, kemudian kita menjadi marah. Action. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari, dalam dunia kita mendidik dan melayani masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih. Matur nuwun.